Halo adik-adik, kali ini kita akan bahas soal KSM 2021 nomor 11 sampai 15. Semoga kalian tidak bosan untuk belajar dan semoga ini dapat membantu kalian untuk mempersiapkan diri saat KSM nanti. Studying the truth. Soal 11. Pak Ilyas memiliki pendapatan awal sebesar 1 juta dengan fungsi konsumsi C sama dengan 150 plus 0,70 Y. Dengan pendapatan tersebut, Pak Ilyas masih bisa menabung sebesar 150.000. Kemudian, di saat pendapatannya bertambah menjadi 3.500.000, Pak Ilyas bisa menabung sebesar 900.000. Keputusan Pak Ilyas untuk menabung dari sebagian pendapatannya relevan dengan ayat dalam Al-Quran berikut. Nah, yang mana yang paling relevan dengan kebiasaan Pak Ilyas untuk menabung? Pilihan jawaban yang A merupakan surat Al-Furqan ayat 67 yang artinya, dan orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Kemudian pilihan jawaban yang B adalah surat At-Tagabun ayat 15 yang artinya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Nah, untuk jawaban yang C ini merupakan hadis Nabi yang menjelaskan tentang penggunaan kain kafan berwarna putih. Jadi tidak relevan ya, sama sekali tidak relevan dengan ilustrasi yang ada di soal nomor 11. Jawaban yang D ini merupakan surat Al-Isra ayat 30 yang artinya sungguh Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha Pengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya. Nah, dari pilihan A, B, D, mana yang paling tepat dengan ilustrasi di atas? Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa Pak Ilyas itu dalam mengelola uangnya, ia sisihkan untuk menabung. Artinya dia melakukan penghematan. Oleh karena itu, ayat Al-Quran yang paling relevan dengan ilustrasi di atas adalah yang A, yaitu perilaku hemat yang dilakukan oleh Pak Ilyas. Soal berikutnya, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur penerimaan negara maupun pengeluaran negara dengan tujuan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Salah satu instrumen kebijakan fiskal pada zaman Rasulullah yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 83 adalah, nah di sini kita ketahui bahwa arti surat Al-Baqarah ayat 83 adalah, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, di sini udah jelas ya, dari ayat ini ada kalimat bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan zakat. Jadi jawaban yang tepat, instrumen kebijakan fiskal di sini adalah zakat. Nah, zakat ini merupakan salah satu bentuk penerimaan negara yang dalam hal pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Soal berikutnya, perhatikan Quran surat Al-Hasyr ayat 18 berikut. Makna ayat tersebut menunjukkan fungsi. Nah, ini di referensi soal yang kakak miliki itu tidak ada pilihan jawabannya. Karena pilihan jawabannya nggak ada, maka kita tidak bisa menentukan jawaban mana yang benar. Kalau adik-adik punya pilihan jawabannya, boleh tinggalkan di kolom komentar supaya bisa kita bahas bersama. Soal ke-14. Ketidakmampuan perekonomian suatu pasar untuk berfungsi secara efisien dalam pertumbuhan ekonomi sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 25. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas adalah, jadi adik-adik, kegagalan pasar itu dapat disebabkan oleh eksternalitas, barang publik, monopoli, ketidaksempurnaan informasi maupun kontrol harga. Jadi di sini yang barang free part kita coret karena bukan pilihan jawaban yang tepat. Eksternalitas ini adalah biaya atau manfaat yang ditanggung oleh pihak ketiga yang tidak terkait langsung dengan suatu transaksi atau aktivitas ekonomi. Contohnya seperti misalnya seorang perokok, dia merokok itu tidak hanya membahayakan bagi dia saja, tapi juga berdampak negatif bagi kesehatan orang yang ada di sekitar perokok. Contoh lainnya adalah limbah pabrik. Nah, itu kan membahayakan bagi masyarakat sekitar.
Nah, ini yang dimaksud dengan eksternalitas negatif. Jadi eksternalitas ini ada eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Barang publik di sini adalah barang yang memiliki sifat non-rival sekaligus non-eksklusif. Artinya kita tidak dapat mencegah orang lain untuk menggunakannya. Nah, ada orang yang dalam menggunakannya akan melakukan pembayaran untuk memperoleh manfaatnya, sementara yang lain ada yang tidak membayar akan barang publik tersebut, padahal mereka mendapatkan manfaat yang sama. Inilah yang menciptakan kegagalan pasar. Pilihan jawaban yang C adalah monopoli. Monopoli ini adalah suatu keadaan di mana terdapat suatu perusahaan atau pasar yang sama sekali tidak memiliki pesaing, sehingga mereka benar-benar berkuasa atas ekonomi tersebut. Hal ini juga menyebabkan kegagalan di pasar. Nah, kira-kira dari ketiga pilihan tersebut, manakah yang sesuai dengan yang ada di Quran Surat Al-Hajj ayat 25? Surat Al-Hajj ayat 25 ini artinya adalah sungguh orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Jadi untuk soal nomor 14 ini, setelah kakak melakukan riset, didapatlah referensi dari tafsir Ibnu Katsir, mana ia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ihdal dalam ayat ini itu adalah perilaku monopoli, yang mana perilakunya diancam dengan siksa yang sangat pedih. Hal ini menunjukkan bahwa monopoli yang dapat menimbulkan kelangkaan suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat merupakan suatu kezaliman dan kejahatan. Sehingga di sini jawaban yang tepat adalah yang C, monopoli. Soal ke-15. Perhatikan hadis berikut. Berdasarkan hadis di atas, makna yang relevan dengan berwirausaha adalah: di dalam hadis ini dijelaskan bahwa penjual dan pembeli memiliki hak kiyar selagi mereka berada di dalam satu majelis dan belum berpisah. Jika keduanya jujur dan transparan, maka transaksi jual belinya akan diberkahi. Namun jika keduanya dusta dan tidak transparan, keberkahan transaksinya akan dicabut. Nah, di sini dalam hadis ini menceritakan bahwa pembeli dan penjual harus jujur dan transparan. Sidik dalam bahasa Indonesianya berarti jujur atau benar. Orang yang jujur dalam berwirausaha akan mendapatkan keberkahan. Jawaban yang tepat di sini adalah A, sidik.